Hai rekan-rekan ASN, bertemu lagi dengan saya Febria. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai komitmen mutu. Tetapi sebelumnya saya ingin mengingatkan, di masa pandemi ini marilah kita menjaga protokol kesehatan. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah, di mana dalam penyelenggaraan negara, aparatur sipil dihadapkan pada metode kerja yang efektif, efisien, dan mampu mengembangkan inovasi-inovasi dalam bekerja, sehingga pekerjaan menjadi berkualitas dan mampu dipahami oleh masyarakat. Efektivitas adalah suatu rangkaian kegiatan yang pelaksanaan dan penyelesaiannya mampu menetapkan waktu seakurat mungkin. Efisiensi adalah suatu rangkaian kegiatan yang berdasar pada ketepatan dalam pemanfaatan dana yang akan dikeluarkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan di awal proses penganggaran. Sedangkan inovasi adalah berupa ide-ide atau terobosan baru yang diciptakan demi kelancaran tugas dan wewenang yang telah diberikan. Kemudian mengenai nilai-nilai komitmen mutu. Komitmen mutu dibagi menjadi beberapa, yaitu orientasi mutu. Orientasi mutu memiliki nilai-nilai dasar sebagai indikator penunjangnya, yaitu A. Komitmen kepuasan pelanggan adalah janji atau tujuan yang dibangun oleh sebuah instansi yang menjadi misi bagi penyelenggaraan instansi, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian, pelanggan akan memberikan feedback kepuasan atas pelayanan yang telah diberikan instansi tersebut. Kepuasan pelanggan adalah salah satu indikator bahwa pelayanan yang diberikan sudah prima. B. Pemberian layanan yang cepat dan berkualitas akan memberikan kepuasan pada pelanggan. C. Pemberian layanan yang menyentuh hati, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. D. Pemberian layanan yang dapat memberikan perlindungan kepada publik. E. Pendekatan ilmiah dan inovatif. Yang kedua, efektif adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Yang ketiga, efisiensi adalah efisien dalam melakukan pekerjaan dengan tepat dan mampu menjalankan tugas dengan cermat dan berdaya guna. Efisiensi menuntun kita untuk lebih tepat dalam memanfaatkan dana yang diberikan khusus untuk menunjang kegiatan tersebut. Dan yang keempat, inovasi adalah ide-ide baru guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Yang keempat adalah membangun komitmen mutu dalam pelayanan publik. Kita sebagai aparatur negara dihadapkan pada beberapa permasalahan dari kritik dan saran yang diberikan oleh setiap pelanggan setelah menerima pelayanan yang kita berikan. Hal itu adalah maklum untuk diterima dan dapat dijadikan evaluasi bagi pelayanan berikutnya agar pelayanan semakin baik. Selain menerima keluhan ataupun kritik daripada pelanggan kita juga perlu menindaklanjuti serta memberi solusi yang tepat untuk langkah-langkah perbaikan. Kita harus menghilangkan sikap egoisme dan yang merasa diri kita sudah baik dan benar, serta mampu berpikir terbuka sehingga kita bisa dan mampu mendengarkan keluhan-keluhan yang dapat melakukan suatu perubahan-perubahan yang baik. Pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan akan membuat pelayanan semakin lebih baik dan mengubah mindset masyarakat terhadap aparatur pemerintah bahwasannya ASN adalah aparatur yang mencintai pekerjaannya dan selalu melayani dengan sepenuh hati. Yang keempat, karakteristik komitmen mutu dalam organisasi bidang pelayanan. A. Mampu memahami dan mengerti tugas dan peranan masing-masing dalam proses operasional organisasi. B. Menghargai keberadaan setiap anggota maupun pegawai dalam organisasi dan memberi kesempatan serta dorongan dalam mengembangkan potensi masing-masing. C. Memiliki satu tujuan dalam pelayanan adalah melayani klien atau masyarakat dan bukan untuk dilayani.
D. Memiliki kerjasama dalam bentuk tim sehingga menjadi budaya dalam dunia kerja sehari-hari. E. Para pemimpin harus terlibat dalam setiap inisiatif peningkatan kualitas pelayanan. F. Berorientasi pada perbaikan kinerja yang berkelanjutan. G. Setiap anggota mampu memahami harapan-harapan para pelanggan dan mengetahui bagaimana memberikan kepuasan kepada pelanggan. Materi berikutnya adalah strategi kita dalam mengimplementasi manajemen mutu. A. Menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu. B. Membangun mindset dan komitmen pegawai terhadap budaya mutu. C. Mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekedar melaksanakan tugas rutin dan sebagai formalitas. D. Meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan agar dapat menampilkan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu. E. Membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang. F. Meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan. G. Memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan baik internal maupun eksternal. H. Membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. I. Menampilkan kinerja tanpa cacat atau zero defect dan tanpa pemborosan atau zero waste sejak memulai setiap pekerjaan. J. Menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawal keterlaksanaannya program kerja. Sekian penjelasan saya mengenai materi komitmen mutu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.